Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Ica untuk membahas materi ekonomi. Seperti yang kalian sudah pelajari di materi sebelumnya, kalian sudah belajar materi tentang ketenaga kerjaan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu bab 3, mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa saja sih tujuan pembelajaran di bab 3 ini? Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu yang pertama bisa menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, mampu menjelaskan pembangunan ekonomi. Yang kelima, menjelaskan perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, mampu menjelaskan indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Yang ketujuh, masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Kemudian yang terakhir, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di setiap negara. Asian Development Bank merevisi outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Negara berkembang Asia diprediksi akan tumbuh 0,1% saja, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yaitu 2,2% dan akan menjadi pertumbuhan paling lambat sejak tahun 1961. Dalam Asian Development Outlook Supplement, ADB memperkirakan Indonesia akan tumbuh minus 1%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang memperkirakan Indonesia masih bisa tumbuh 2,5%. Seluruh negara di ASEAN diprediksi tumbuh minus dengan angka terdalam di Thailand dengan minus 6,5%. Sementara Vietnam masih akan bisa tumbuh positif di angka 4,1%. Angka pertumbuhan diprediksi rebound di 2021 meski ADB memperkirakan pemulihan tahun depan masih bersifat parsial. Beberapa resiko masih membayangi. Antara lain potensi munculnya lagi gelombang pandemi COVID-19, potensi krisis keuangan yang bisa memicu kerusuhan sosial, serta potensi munculnya kembali ketegangan hubungan dagang Amerika dan juga Tiongkok. Karena memang ini full apa yang disebut PSBB diberlakukan di berbagai tempat yang memiliki kontribusi ekonomi nasional sangat besar. Dan ini pasti akan mempengaruhi kinerja ekonomi pada kuartal kedua yang kita perkirakan akan ada di negatif teritori yaitu minus 3,1. Terjadi penurunan produksi ekonomi di kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu. Kemarin ada PSBB, itu orang-orang cenderung menahan belanjanya karena memang toko-toko itu diminta untuk tutup operasionalnya. Selain itu juga ada kegiatan produksi yang ditutup juga. Pabrik-pabrik mungkin di Jakarta Utara itu banyak yang tutup. Jadi dia memprediksi bahwa jika ada cuma satu gelombang saja itu cuma minus 2,9%. Tapi jika itu ada gelombang kedua itu merparah menjadi minus 3,9%. Artinya apa? Artinya jika kita melonggarkan PSBB untuk membuka ekonomi dan jika protokol kesehatan itu nggak dipatuhi semua orang dan itu bisa dikhawatirkan gelombang pandemi COVID kedua itu terjadi. Nah, ketika itu terjadi, yang dikhawatirkan adalah ekonomi semakin merosot.
UMKM ini kan 98% dari kegiatan usaha di Indonesia itu berbentuk UMKM, dengan 94% itu berbentuk mikro. Sektor-sektor inilah yang sebenarnya harus diutamakan atau yang paling pertama oleh pemerintah. Kalau UMKM ini tumbuh, maka dia bisa menggerakkan pekerja yang di UMKM yang jumlahnya paling besar di Indonesia. Dia bisa menopang ekonomi secara kuat seperti yang terjadi di tahun 98. Saat itu UMKM menjadi penopang utama ekonomi Indonesia sehingga resesi ekonomi nggak berkelanjutan. Corona, kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan ngerasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri kanan kita pun ribuan, bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Nggak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan nggak sampai di situ aja, perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat atau bahkan emang nggak ada, dan bikin banyak industri pusing nggak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Tapi intinya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Mungkin fakta tadi semua bisa bikin kita pesimis melihat masa depan. Tapi ingat, lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatasin tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau aja tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Tapi tunggu dulu, emangnya krisis ekonomi itu sebenarnya dampaknya bisa kayak apa sih untuk kehidupan kita? Jadi kita masih mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis, pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandinginnya krisis sekarang mirip kayak krisis ekonomi 2008. Ada juga yang ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression. Buat yang belum tahu, contohnya tahun 1929 ini, ekonomi dunia itu hancur-hancuran banget. Tingkat pengangguran saking tingginya mencapai 25%. Itu artinya, ibarat kita ngunjungin tetangga sekitar, tiap ngelewatin 3 rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besoknya nggak tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu. Asia dilanda krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya, dolar Amerika lagi sangat menguat dibandingin mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu tuh diibaratin kalau mau beli HP yang udah semahal 20 juta ini, harganya bakal ngelonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia, satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin yang nyebabin sejarah suram di masa itu. Contoh lain, krisis ekonomi pun pernah muncul waktu pertumbuhan ekonomi lagi jaya-jayanya, tahun 2008. Penyebabnya dari orang-orang di Amerika yang pada dalam tanda kutip lapar mata pas ngeliat ada pinjaman uang murah dari bank. Gara-gara itu banyak orang jadi nyoba beli rumah, dan ujung-ujungnya pada nggak bisa ngelunasin. Para bank yang minjemin duitnya akhirnya jadi kehilangan uang. Dan total kerugian Amerika saat itu sampai segini. Ya, bayangin aja, padahal kalau duit segitu nggak hilang, itu nilai bisa dipakai buat bikin 620 startup unicorn yang mungkin kalau ada, itu semua sekarang udah punya mobil terbang. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi.
Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini nggak terjadi selama bertahun-tahun dan nggak cuma jadi resesi tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan begitu bergantung kepada kondisi kesehatan publik dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Jadi di dalam keadaan kayak sekarang, orang-orang yang ekonominya paling terdampak sangat membutuhkan kita. Dan ngeliat ini semua sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakuin untuk bantu mereka. Berbagilah informasi yang nyata dan bermanfaat. Berilah lebih untuk ojek, tukang sayur, dan warung-warung kecil di sekitar kita. Sediakan perhatian, bahkan kebutuhan untuk tenaga medis di garda terdepan. Selain itu tentunya, bantulah juga diri kita sendiri. Dunia pasti akan berubah dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian baru. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Apakah kalian sudah menyimak video yang tadi? Nah, ada 3 video yang telah Ibu tayangkan. Yang pertama, video mengenai prediksi pertumbuhan ekonomi negara Asia pasca pandemi COVID. Kemudian video yang kedua mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan mencapai minus 3,1%. Kemudian di video ketiga, dijelaskan kenapa sih pertumbuhan ekonomi itu bisa menurun. Sudah bisa menebak kira-kira dari video yang kalian tonton tadi, apa materi yang akan kita bahas? Ya, materinya adalah materi pertumbuhan ekonomi. Yuk sama-sama kita bahas. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Jadi, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu kan tumbuh, Nah, tumbuh itu berarti menyatakan perubahan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu perubahan apa? Perubahan pada kondisi perekonomian. Nah, perubahan dalam kondisi perekonomian suatu negara yang berlangsung secara berkesinambungan atau terus-menerus. Nah, perubahannya ini menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, sebelumnya misalnya kondisi perekonomian negara itu buruk. Nah, kalau dia tumbuh ekonominya, maka kondisi perekonomian suatu negara itu akan berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi perubahan kondisi ekonominya ini harus menuju keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya selama periode tertentu. Lalu, pertumbuhan ekonomi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan nasional suatu negara tanpa memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, jadi kalau ekonomi dikatakan tumbuh itu karena adanya peningkatan pendapatan nasionalnya. Nah, seperti kalian sudah pelajari di materi pendapatan nasional ya, kalau pendapatan nasional itu kan banyak. Ada yang kita sebut sebagai PDB, Produk Domestik Bruto, itu adalah pendapatan nasional. Kemudian ada PNB, Produk Nasional Bruto. Nah, kalau ada peningkatan dari PDB atau PNB-nya, nah itu bisa dikatakan bahwa ekonominya itu tumbuh. Artinya terjadi pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama, kenaikan pendapatan nasional tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Nah, jadi kenaikan pendapatan nasionalnya ini murni dari kenaikan PDB atau PNB-nya. Tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dari suatu negara. Misal, perubahan struktur ekonomi suatu negara itu adalah awalnya negara itu merupakan negara agraris. Nah, kemudian struktur ekonominya berubah menjadi negara industrialis. Nah, kalau di pertumbuhan ekonomi itu tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, namun dilihat dari kenaikan pendapatan nasionalnya saja. Kemudian ciri yang kedua adalah tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi untuk pertumbuhan ekonomi kita tidak melihat
dari kesejahteraan masyarakat. Jadi yang kita lihat hanya data pendapatan nasional. Kemudian ciri pertumbuhan ekonomi yang ketiga, bahwa kenaikan pendapatan nasional dari data PDB atau PNB itu tidak disertai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi benar-benar yang kita lihat hanya kenaikan dari pendapatan nasional, yaitu PDB atau PNB-nya saja. Tidak dilihat dari kemajuan iptek yang sedang berlaku di negara tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, kapital atau barang modal. Dan yang keempat, kemajuan teknologi. Faktor-faktor ini saling berkaitan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Kita akan bahas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama, yaitu sumber daya alam. Namun sebelumnya silahkan kalian tonton video kekayaan alam Indonesia berikut. Nah, setelah kalian menonton video yang tadi, kita menjadi lebih semakin tahu bahwa negara kita Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan kekayaan sumber daya alamnya. Tadi berbagai jenis flora, fauna, bahkan hutan hujan kita itu merupakan paru-paru dunia, di mana dari 3 hutan yang ada di dunia itu, hutan hujan Indonesia itu merupakan salah satu hutan yang bisa menyeimbangkan keadaan iklim global. Nah, lalu apa sih sebenarnya sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu meliputi luas tanah, kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, kemudian hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Nah, ternyata sumber daya alam ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dikatakan jika negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, itu akan cenderung lebih mudah tumbuh perekonomiannya daripada negara yang tidak mempunyai sumber daya alam sama sekali, atau sumber daya alamnya terbatas sedikit. Nah, namun kekayaan alam yang berlimpah ini tidak akan berarti jika negara tersebut tidak didukung oleh faktor-faktor lainnya. Seperti nanti kita akan bahas, ada faktor modal, sumber daya manusia yang mampu mengelola kekayaan alam tersebut, dan teknologi yang memadai. Nah, jadi mungkin salah satunya adalah negara kita ya, negara Indonesia yang sudah dikaruniai oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sumber daya alam yang berlimpah, namun ternyata pertumbuhan ekonomi negara kita itu juga tidak terlalu besar. Nah, apakah itu disebabkan oleh faktor-faktor lainnya? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah kapital atau barang modal. Kapital atau barang modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Nah, jadi kapital itu biasa identik dengan modal. Artinya berarti bisa berupa uang ya, Nak. Atau bisa juga berupa barang-barang modal. Contohnya seperti mesin-mesin, kemudian alat-alat lain yang bisa digunakan memang dalam proses produksi untuk menambah output. Nah, jadi kapital di sini bisa berupa dana atau barang modal untuk mengolah produksi. Nah, kapital atau modal ini ternyata merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kenapa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Karena jika ada kapital atau dana ini, dana, kemudian barang modal, nah kita bisa mengolah tadi sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga nanti itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Oleh karena itu, stok barang atau modal itu harus terus ditambah. Nah, penambahan stok barang modal itu bisa dilakukan melalui investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau disebut sebagai tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang banyak dan berkualitas dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pertambahan sumber daya manusia tidak diiringi dengan meningkatnya kualitas, maka bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang keempat adalah kemajuan teknologi. Teknologi merupakan alat bagi sumber daya manusia dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia. Nah, penggunaan teknologi yang semakin tinggi itu akan memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Semakin canggih teknologi yang dimiliki suatu negara, maka manusia atau sumber daya manusianya dapat menciptakan barang atau jasa yang bernilai guna dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Jadi semakin tinggi teknologinya, maka itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Karena nanti untuk produksi barang-barang di negara tersebut itu akan lebih cepat, lebih mudah, dan murah. Nah, tadi ketika di awal kalian sudah menonton salah satu cuplikan video yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu akan mengalami minus. Nah, bagaimana sih cara menghitung pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam suatu negara? Nah, kita bisa menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan rumus laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ini dihitung dengan cara membandingkan pendapatan nasional dalam suatu negara. Data pendapatan nasionalnya ini bisa didapat dari PDB atau PNB-nya. Nah, seperti yang sudah kemarin kalian sudah pelajari tentang PDB atau PNB, itu merupakan pendapatan nasional suatu negara. Nah, jadi dibandingkan pendapatan nasional tahun berjalan dengan pendapatan nasional tahun sebelumnya. Rumus laju pertumbuhan ekonomi dengan data pendapatan nasional dari PDB, rumusnya adalah PDB 1 dikurangi PDB 0 dibagi PDB 0 dikalikan 100%. Keterangannya PDB 0 itu adalah produk domestik bruto tahun sebelumnya dan PDB 1 itu adalah produk domestik bruto tahun berjalan. Atau kita bisa menggunakan rumus laju pertumbuhan ekonomi dengan data pendapatan nasionalnya dari PNB. Rumusnya menjadi PNB 1 dikurangi PNB 0 dibagi PNB 0 dikalikan 100%. Keterangannya PNB 0 ini adalah produk nasional bruto tahun sebelumnya dan PNB 1 adalah produk nasional bruto tahun berjalan. Baik, kita coba ya untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi dari soal berikut. Nah, di sini diketahui ada sebuah negara X selama 5 tahun terakhir memiliki jumlah PDB atau produk domestik bruto sebagai berikut. Di tahun 2015
PDB-nya sebesar 6.560,8 triliun rupiah. Di tahun 2014 sebesar 6.002,5 triliun rupiah. Di tahun 2013 sebesar 5.894,3 triliun rupiah. Di tahun 2012 sebesar 5.579,8 rupiah. Di tahun 2011 sebesar 5.346,2 triliun rupiah, mohon maaf. Nah, lalu hitunglah besarnya laju pertumbuhan ekonomi negara X pada tahun 2015 dengan teliti. Nah, kita di sini lihat dulu. Di sini data pendapatan nasional yang ada di soal itu dari PDB atau PNB. Nah, di sini kita bisa lihat data pendapatan nasionalnya adalah data PDB-nya. Nah, maka kita masukkan ke rumus laju pertumbuhan ekonomi dengan data pendapatan nasional dari PDB, yang mana rumusnya adalah PDB 1 dikurangi PDB 0 dibagi PDB 0 dikalikan 100%. Kita langsung masukkan saja laju pertumbuhan ekonomi sama dengan, kita tulis kembali rumusnya, PDB 1 dikurangi PDB 0 dibagi PDB 0 dikalikan 100%. Kemudian kita tulis PDB 1-nya. PDB 1 itu tadi artinya adalah produk domestik bruto pada tahun berjalan. Nah, tahun berjalan di sini adalah tahun yang ditanyakan di soal. Nah, jadi PDB 1-nya ini adalah PDB tahun 2015. PDB tahun 2015 sebesar 6.560,8 dikurangi PDB 0. PDB 0-nya ini adalah produk domestik bruto tahun sebelumnya. Karena di sini tahun sebelumnya menjadi PDB tahun 2014. Nah, kita masukkan PDB tahun 2014 dikurangi 6.002,5. Kemudian dibagi dengan PDB 0, yaitu PDB tahun sebelumnya, berarti masih PDB 2014. Kita tulis dibagi 6.002,5, kemudian kali 100%. Nah, lalu kita jumlahkan hasilnya, didapatlah 558,3 dibagi 6.002,5 dikalikan 100%, akhirnya didapat angka 9,3%. Itu merupakan laju pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dari negara X, yaitu sebesar 9,3%. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai teori-teori dari pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada teori pertumbuhan historis, ada teori pertumbuhan klasik, dan ada teori pertumbuhan modern. Nah, kita akan belajar teori pertumbuhan historis itu dari teori Friedrich List, kemudian teori Karl Buschner, dan teori Rostow. Kemudian untuk teori pertumbuhan klasik, kita akan belajar teori dari Adam Smith, teori David Ricardo, dan teori Thomas Robert Malthus. Kemudian untuk teori pertumbuhan modernnya, kita akan belajar dari teori John Maynard Keynes, kemudian teori Schumpeter, kemudian teori dari Harold Domar. Membahas teori-teori dalam pertumbuhan ekonomi. Teori yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi yang dikelompokkan ke dalam beberapa aliran, antara lain 1 aliran historis, aliran klasik, dan aliran modern. Aliran historis ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, beberapa teorinya itu lebih menyoroti tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Pelopornya antara lain Friedrich List, Karl Buschner, Bruno Hildebrand, dan Werner Sombart. Kemudian aliran yang kedua, teori yang termasuk dalam aliran klasik. Nah, beberapa teori aliran klasik ini lebih menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, atau lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian aliran yang ketiga, aliran modern, teori yang termasuk dalam aliran ini lebih menyoroti pada pihak atau pelaku yang dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Ini di sini saya cetak warna merah inti dari masing-masing aliran ini. Jadi sekali lagi, saya ulang, aliran historis ini lebih menyoroti tentang tahapan pertumbuhan ekonomi. Aliran klasik menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.
aliran modern menyoroti pada pihak atau pelaku yang dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Oke, kita pelajari satu persatu. Nah, ini adalah teori-teori dalam aliran historis. Yang pertama, teori dari Frederick List menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat itu dapat dilihat dari pertumbuhan mata pencahariannya. Di mana tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Frederick List, pertama, masa berburu dan mengembara. Artinya mata pencahariannya itu masih berupa berburu dan mengembara. Kemudian masa beternak dan bertani. Masa bertani dan kerajinan. Masa industri dan perdagangan. Kalau lihat ini satu persatu, ini merupakan tahapan berkembang dari masa berburu, terus masa beternak, masa bertani, dan masuk ke masa industri. Ini adalah tahapan pertumbuhan menurut Frederick List dengan melihat pertumbuhan mata pencaharian. Kemudian, teori berikutnya dari Karl Busser ini melihat pertumbuhan ekonomi dari berkembangnya jarak antara produsen dan konsumen. Di mana menurutnya tahapan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Tahap rumah tangga tertutup. Artinya pada tahap pertama ini tidak ada jarak antara produsen dan konsumen. Mengapa? Karena pada saat itu individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tahap berikutnya berkembang menjadi tahap rumah tangga kota. Artinya jarak antara produsen dan konsumen ini ada dalam satu kota. Nah, pada masa ini mulai ada pertukaran namun masih sebatas dalam satu kota. Tahap berikutnya adalah tahap rumah tangga bangsa, yaitu ketika jarak antara produsen dan konsumen ini ada dalam suatu wilayah negara. Nah, tahap yang berikutnya adalah tahap rumah tangga dunia. Ini ketika jarak antara produsen dan konsumen itu sudah mengglobal. Pada masa ini, pertukaran sudah meliputi antar negara, di mana perekonomian dunia mulai menyatu dalam era yang disebut globalisasi. Masuk dalam aliran klasik. Nah, teori-teori dalam aliran klasik ini menyoroti pada faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Sini saya menyajikan teori dari dua tokoh. Yang pertama Adam Smith. Menurut Adam Smith, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu pertama, jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Menurut Adam Smith, jumlah penduduk itu menunjukkan pasar. Makin luas, makin banyak jumlah penduduk, artinya pasar itu makin luas. Penduduk juga merupakan sumber tenaga kerja. Nah, sehingga di sini jumlah penduduk itu merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, luas tanah dan kekayaan alam. Karena saat itu masih bergantung pada sektor agraris, maka luas tanah dan kekayaan alam ini merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah jumlah barang-barang modal atau alat-alat produksi. Tiga faktor ini dikemukakan oleh Adam Smith sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, tokoh yang kedua dalam aliran klasik adalah David Ricardo. Dia menyempurnakan, lebih bersifat menyempurnakan teorinya Adam Smith. Menurut David Ricardo, ada faktor yang lain selain ketiga ini, yaitu faktor teknologi. Nah, menurut Adam Smith, ada teori yang disebut sebagai teori hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Andai kata tidak ada teknologi, maka meskipun jumlah tenaga kerja ini besar, ditambahkan terus untuk proses produksi, maka lama-kelamaan hasil produksi itu akan menurun. Jadi perlu ada yang disebut sebagai teknologi, agar nanti hukum tambahan hasil yang berkurang ini menjadi tidak berlaku. Oke? Jadi, teori dalam aliran klasik menyoroti pada faktor pendorong dari pertumbuhan ekonomi. Nah, teori berikutnya adalah teori-teori yang masuk ke dalam aliran modern. Nah, teori-teori dalam aliran modern itu lebih menyoroti pada pelakunya.
pelaku yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa tokoh, antara lain di sini adalah Keynes. Keynes menyatakan bahwa peningkatan GNP atau pertumbuhan ekonomi itu dengan campur tangan dari pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah. Jadi intinya di sini menurut Keynes, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu perlu campur tangan dari pemerintah agar nanti masyarakat itu konsumsinya meningkat. Campur tangan pemerintah agar konsumsi masyarakat meningkat bisa dengan cara menaikkan upah. Bisa pula nanti dengan memberikan subsidi agar nanti konsumsi masyarakat meningkat. Atau cara yang lain menurut Keynes, agar pertumbuhan ekonomi meningkat, konsumsi pemerintah sendiri itu juga harus ditingkatkan. Jadi belanja pemerintah harus dinaikkan agar nanti pertumbuhan ekonomi itu lebih meningkat. Demikian itu ringkasan dari teorinya Keynes. Teori selanjutnya yang termasuk teori aliran modern adalah teori pertumbuhannya Joseph Schumpeter. Dengan teori dinamisnya menyatakan bahwa untuk meningkatkan GNP, ini pengusaha harus dinamis. Dinamis artinya mampu menciptakan new combination melalui inovasi dalam proses produksi, sehingga nanti akan memenangkan dalam persaingan di pasar. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi, menurut teorinya Schumpeter, pendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah inovasi dari pengusaha. Jadi, beda dengan teorinya Keynes. Keynes tadi menyatakan pertumbuhan ekonomi itu adalah pendorongnya adalah pemerintah. Nah, menurut Schumpeter, pendorong dari kegiatan ekonomi itu adalah pengusaha.